Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Dikatakan Adam itu karena diciptakan daripada adimil ard, yaitu bagian atas bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil beberapa macam unsur tanah. Ada tanah merah, ada tanah yang kuning, ada tanah yang coklat, ada tanah yang putih, ada tanah yang hitam. Macam-macam itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian macam-macamnya air, ada air tawar, ada air yang mengandung garam, dijadikan satu. Ulama berkata macam-macamnya tanah itu sampai 60 macam. Kemudian Allah bentuk dengan bentuk manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan ke dalam tanah yang berbentuk manusia tadi itu, maka hiduplah Nabi Adam dengan bentuk manusia yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu awal manusia itu Nabi Adam, bukan kera yang dikatakan oleh Darwin. Nggak tahu lagi kalau Darwinnya itu kera. Tapi yang jelas agama samawi, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Yahudi, mereka menyatakan manusia pertama Adam yang diciptakan oleh Allah dari tanah, bukan kera yang berubah jadi manusia. Nggak ada teorinya dalam agama, ngarang sendiri aja. Kalau memang ada perubahan kera jadi manusia, kenapa kera-kera yang ada nggak pernah berubah jadi manusia? Nggak ada ceritanya binatang jadi manusia, itu nggak ada ceritanya. Heran sekali kalau memang sering ditayangkan di televisi macam-macam itu teori daripada Darwin. Tidak ada asal usulnya itu semuanya. Adam diciptakan dari tanah. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Nabi Isa itu yang lahir tanpa bapak, sama itu karena gudrat Allah, kehendak Allah, sebagaimana Nabi Adam yang tanpa bapak, tanpa ibu, malah diciptakan dari tanah. Kemudian Allah menyatakan jadilah kamu manusia, jadi manusia beneran itu Adam. Karena itu dari macam-macamnya tanah ini terjadilah juga macam-macam warna manusia turunan Nabi Adam. Ada warnanya kecoklat-coklatan, ada warnanya keputih-putihan seperti sifatnya tanah, warnanya tanah. Ada yang kemerah-merahan, ada yang hitam, ada yang macam-macam warnanya seperti warna tanah. Kemudian unsurnya juga banyak unsur tanah. Di tanah ada besi, di tubuh manusia juga ada zat besi. Di tanah ada kapur, di tubuh manusia ada zat kapur. Air juga begitu. Karena manusia juga dicampur air dengan tanah, maka di tubuh manusia ada zat air. Ada air yang mengandung garam, maka di tubuh manusia ada yodium, zat yodium. Macam-macamnya yang ada di tanah ada di tubuh manusia, zatnya sama. Kenapa? Memang asal usulnya adalah dari manusia, dari tanah. Dan itulah Nabi Adam adalah makhluk yang pertama berupa manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha gabada gabadatan minal ardi min abyadhiha wa aswadiha wa ma baina dhalik wa min tayyibiha wa radi'iha wa ma baina dhalik. Faja'a dzurriyyatu Adam ala qadri dhalik. Kata Nabi, Allah itu mengambil beberapa macamnya tanah, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tanah yang bagus, ada yang jelek. Itu semuanya dicampur jadi satu, dibentuk Nabi Adam. Karena itu turunan Nabi Adam sifatnya juga seperti tanah, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang hitam, ada yang itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, faja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad wa baina dhalik wasahl wal huzn wa baina dhalik wal khabith wat tayyib wa baina dhalik walidzalika tara ahwala wa alwana dzurriyyatihi mukhtalifatan bisababit turab al mukhtalif al makhluq minhu. Perbedaan sifat manusia, perbedaan warna manusia, perbedaan watak manusia sama dengan asal usul penciptaan datuknya Nabi Adam dari tanah yang berbeda-beda, dari tanah yang bermacam-macam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jum'ah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam. Sebaik-baik hari yang pernah diitari oleh matahari, yaitu di atas bumi, adalah hari Jum'ah. Karena di hari itu adalah Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam alaihi salam. Tuluhu sittuna dira'an wa urduhu sab'atu adru'. Nabi Adam itu nggak kecil seperti begini. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, ya antara 36 meter lah. Lebarnya 7 hasta, antara 4 meter lebih. Kalau Anda ini mungkin jempolannya aja ya. Sesuai dengan riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati yadkhuluna jannah ala khalqi Adam sittina dira'an fi ardi sab'ati adru'. Rawahu Ahmad bisanadin hasan an Abi Hurairah. Nanti orang-orang kalau masuk surga, mereka kalau masuk surga nggak ada yang kecil-kecil gini, besarnya sama dengan bentuknya Nabi Adam, yaitu 60 hasta, 60 dirok tingginya, lebarnya 7 dirok, 7 hasta. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu para malaikatnya, para malaikat, inni khaliqun, dimatikan semuanya. Para malaikat dimatikan. Inni khaliqun khalifah, wahai para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di atas bumi. Permasalahannya, langit
udah dibentuk masyarakatnya oleh Allah, udah dimakmurkan dengan diciptakan para malaikat di langit. Maka Allah ingin menjadikan bumi ini juga makmur dengan makhluknya. Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan membuat makhluk, membuat manusia sebagai khalifahku ada di atas bumi. Khalifah itu adalah pembawa yang memangku kepemimpinan yang diambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika berkata Tuhan kamu wahai Muhammad kepada para malaikat, aku akan menjadikan di bumi ini makhluk sebagai khalifah. Dulu di bumi ini ada makhluk hidup sebelum Nabi Adam. Mereka adalah yang dikenal Banul Jan, turunan Jan. Ulama berbeda pendapat siapa mereka itu Banul Jan. Ada menyatakan iblis dan kelompoknya iblis, turunannya iblis. Ada menyatakan tidak, turunannya jin dan turunannya. Mereka selalu membuat kerusakan, kemaksiatan di atas bumi. Mereka selalu bermusuhan dan saling menumpahkan darah dengan kezaliman di antara mereka. Akhirnya Allah memerintahkan para malaikat untuk menyerang mereka, memukul mereka, mengusir mereka. Mereka lari ada di pulau-pulau menyendiri. Jadi menjauh mereka daripada bumi, di pulau-pulau yang jauh begitu. Para malaikat menyangka di bumi pernah ada makhluk hidup tapi nggak ada yang taat. Maklum para malaikat semuanya taat kepada Allah, nggak ada malaikat yang maksiat, semua malaikat taat kepada Allah. Para malaikat menyangka Adam dan turunannya sama aja nanti dengan sebelumnya, jin dan turunannya tadi itu yang membuat kerusakan, maksiat kepada Allah. Karena itu ketika Allah mengkabarkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di bumi ini makhluk berupa manusia, Adam menjadi khalifahku, maka mereka menyatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan lagi di atas bumi ya Allah makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah lagi, padahal kami kan selalu bertasbih dan memujimu, mengucapkan subhanallah wa bihamdih wa nuqaddisu lak, dan kami nugazzisu anfusana li ajlik, selalu membersihkan diri kami untukmu, atau nugaddisuka amma an awsafin allati la taliqu bik, atau bisa diartikan dan kami selalu membersihkan engkau ya Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak bagimu. Kami para malaikat selalu patuh kepadamu, selalu mensucikan kamu, selalu mengingatmu, selalu ibadah kepadamu. Seakan-akan malaikat menyatakan, kenapa cari yang baru ya Allah untuk jadikan khalifah? Kita kan nggak pernah salah, kita kan selalu berzikir, kita kan yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Tuh, ini satu gambaran bagaimana Tuhan Allah aja ngajarkan kepada makhluknya untuk musyawarah, dan musyawarah tadi itu boleh orang usul. Padahal Allah mau berkehendak mau apa semuanya, tapi bagaimana para malaikat pun juga mengusulkan, kenapa nggak kita aja ya Allah
udah ada kan dulu di atas bumi tapi kacau jadinya, kenapa nggak kita aja dijadikan khalifah, padahal kita nggak pernah bersalah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, malaikat, aku Allah lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Aku Allah maha tahu, aku Allah maha tahu, kau enggak tahu. Kamu anggap Adam ini sama dengan dulu? Enggak, Adam ini enggak sama. Kalau dulu turunannya jelek-jelek, kalau ini turunannya ada yang menjadi para nabi, ada yang menjadi para rasul, ada yang menjadi para aulia, ada menjadi orang-orang yang soleh. Tapi Allah tidak memperjelas, karena malaikat bukan protes sebenarnya, tapi malaikat tadi itu menyangka bahwa mungkin Allah ini menciptakan kita makhluk yang termulia, makhluk yang paling bagus. Allah menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui, aku Allah tahu apa yang kamu tidak ketahui wahai para malaikat. Kenapa? Ada yang lebih utama daripada malaikat. Nanti turunannya Adam ada yang lebih utama daripada malaikat, para nabi-nabi Allah, di antaranya Muhammad Rasulullah, lebih utama dari para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Prosesnya masih panjang. Nanti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu Nabi Adam lebih daripada para malaikat Allah, ditunjukkan bagaimana keutamaan seorang manusia berupa Adam di antara para malaikat, dan akhirnya malaikat mengakui kekurangannya dan mengakui keunggulan kelebihan daripada Nabi Adam.